Selamat siang semuanya, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa, siapa yang pimpin doa? Oke, mari silakan. Sebelumnya dicek dulu apakah komputernya aman, jaringannya aman, sudah siap untuk dipakai hari ini? Sudah, semuanya siap. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Kenapa dia? Kita akan mulai, tapi sebelumnya Ibu mau kasih yel-yel dulu. Tunjukkan semangatmu. Semangat, semangat, semangat. Bisa. Bisa? Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Tunjukkan semangatmu. Semangat, semangat, semangat. Bisa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan duduk kembali. Ini Ibu akan putar satu video motivasi untuk kita semua. Ini tim yang baik atau tim yang tidak baik? Tim yang baik, dia kompak. Kita mau lihat tokoh-tokoh siapa yang sudah sukses dengan dunianya, programming. Kita lihat. Dia mulai belajar programming saat berusia 13 tahun. Dia bersama Paulo Allen berhasil membuat alat untuk menghindari keadaan lintas dan mendapatkan keuntungan buku. Kamu lihat, ada 3 tokoh tadi. Bill Gates, Mark, sama satu lagi? Elon Musk. Bill Gates, tahu Bill Gates? Dia adalah penemu Microsoft. Microsoft itu salah satu program yang kamu pakai sampai sekarang. Dia orang terkaya di dunia. Dia mempelajari dari umur berapa? 10 tahun. Yang kemudian Mark, dia adalah penemu Facebook. Sampai sekarang tenar bukan? Dia masih muda dan sekarang dia juga orang terkaya. Yang terakhir adalah Elon Musk. Elon Musk itu juga dia mempelajari dari usia 13 tahun. Bahkan dia belajar bahasa pemrograman itu dalam waktu 3 hari dia sudah menguasai semua. Pertemuan sebelumnya, kamu belajar apa? Pemrograman Scratch. Ada lagi apa yang kamu ingat pelajaran sebelumnya? Apa nak? Mengenai fungsi-fungsi dasar aplikasi program Scratch. Oke, mengenai fungsi-fungsi dasar aplikasi pemrograman Scratch. Fungsi dasarnya apa saja? Mengganti sprite. Mengganti sprite, apalagi? Apa nak? Mengganti backdrop. Membuat nama proyek. Membuat nama proyek, perintah-perintahnya. Apakah mudah dipelajari? Mudah dipelajari tidak? Mudah dipelajari karena yang namanya Scratch itu tampilannya sudah visualnya dibuat menyenangkan karena itu kan untuk anak-anak. Dibuat menyenangkan sehingga mudah dipelajari. Nah, hari ini kita mau lanjut belajar. Tujuan pembelajarannya kita hari ini diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa bekerja sama. Melalui diskusi bisa bekerja sama, bergotong royong, menganalisis sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram, dan perintah-perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut dengan baik. Lingkungannya apa? Lingkungannya adalah pemrograman Scratch. Yang kedua, tujuan yang kedua, melalui diskusi, diharapkan kalian mampu menentukan langkah-langkah pembuatan program dalam aturan permainan yang telah disepakati secara disiplin sesuai waktu yang tepat. Nanti ada LKPD yang Ibu akan bagikan. Itu adalah permainan mencari rute. Itu yang tujuan kedua. Ketiga, melalui praktikum, kalian diharapkan mampu memodifikasi secara produktif suatu program blok berdasarkan video tutorial, manual, atau demo yang ditunjukkan oleh guru yang tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kita akan pretest. Kita akan tes sejauh mana kalian punya kemampuan sebelum kita lanjut belajar hari ini. Sekarang dibuka
HP-nya, aktifkan HP-nya. Silakan di-scan barcode yang di depan atau ada yang di mejamu sudah ada, silakan di-scan, masuk. Bisa ya? Yang sudah selesai kasih info. Oke, Ibu akan bagi kelompok berdasarkan hasil pretestmu. Ibu akan bagi kelompok berdasarkan hasil pretestmu. Yang Ibu sebut silakan berpindah tempat. Kelompok 1 di sini, di sana, kelompok 2 di sana, 3, 4, 5. Kelompok 3, Arlendo, Vincent, Nada, Andi. Kelompok 4, Leonardo, Maria, Vika, Valenia. Apa yang sudah kamu ketahui tentang Scratch? Sudah belajar kok minggu lalu toh? Apa yang kamu ketahui tentang Scratch? Apa itu Scratch? Bahasa pemrograman bisa dilengkapi lagi. Apa itu Scratch? Apa yang kamu tahu tentang Scratch? Program sederhana yang dibuat dari susunan blok-blok yang menghasilkan tampilan visual sesuai blok yang dibuat. Program sederhana yang dibuat dengan tampilan kode-kode blok. Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman. Ya tadi dibilang Retsa. Bahasa pemrograman? Iya. Bahasa pemrograman. Dia dibuat oleh MIT. Massachusetts Institute of Technology. Atau biasa disingkat MIT. MIT. Pemrograman ini didesain untuk menjadi asik. Kalau kamu lihat tampilannya, kemarin sudah lihat toh tampilannya. Bagaimana? Menarik? Ya, asik, edukatif, dan mudah dipelajari. Kemudian, aplikasi Scratch ini ternyata bisa digunakan untuk membuat permainan, cerita interaktif, seni, atau simulator yang lain. Caranya bagaimana metode yang dipakai? Hanya dengan cara geser dan taruh. Manfaatnya apa? Apa? Pahmi? Mengembangkan program sederhana untuk animasi, cerita, dan game interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa? Untuk melatih kreativitas kita. Kita ini kalau programan Scratch harus kreatif. Oh, Bu, saya mau tampilannya begini loh. Kucingnya agak besar, kucingnya agak kecil. Tambah lagi tikus, tambah lagi ada pohonnya. Nah, itu kan melatih kita berkreativitas. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir analitis. Kalau kamu berpikir analitis, bagaimana maksudnya? Kamu disediakan masalah nih. Ya toh? Kamu disuruh menyelesaikan masalahnya. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, itu melatih kita untuk berpikir analitis. Kita harus menganalisis bagaimana caranya biar permasalahannya itu bisa diselesaikan. Seberapa penting kompetensi pembelajaran Scratch dari keilmuan dan kehidupan? Ternyata ketika kita belajar Scratch ada yang kita dapat. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis. Yang berikutnya kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Oke. Ini alurnya yang akan kita buat. Yang pertama bagi kelompok. Kedua adalah diskusi. Kemudian yang ketiga mendesain program. Terus yang terakhir adalah apa? Presentasi. Penilaian apa saja yang akan Ibu ambil hari ini? Ada 3 poin. Yang pertama sikap kalian. Sikap kalian. Apakah kamu mandiri? Bisa mengerjakan sendiri, kreatif, bernalar kritis, bisa diselesaikan dalam kelompokmu. Nanti kalian ketika diskusi itu diamati. Nah, kemudian pengetahuan itu dari pretest yang tadi kamu sudah kerja. Terus sama satu lagi nanti terakhir kita akan post test. Oke, sekarang lihat ke depan. Ada materi yang Ibu sampaikan hari ini, tetapi kamu bisa belajar mandiri. Maksudnya apa? Literasinya. Kemudian yang kedua, ada video pembelajaran yang bisa kamu pakai. Itu adalah video pembelajaran tentang bagaimana membuat program dengan program aplikasi Scratch. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Di situ ada tugas yang akan kamu kerja. Tapi sebelum kamu mengerjakan tugas, Ibu akan mendemonstrasikan sebentar tentang aplikasi Scratch. Apakah kamu bisa membuka di komputermu?
Ibu akan mencoba mengingatkan kalian terlebih dahulu, mendemonstrasikan dulu secara singkat sebelum kalian masuk di LKPD kalian. Apakah tampilannya sama dengan di komputermu? Sama, oke. Sekarang perhatikan dulu di depan. Kamu lihat di sini ya. Ada kumpulan program di sini, perintah di sini. Ada kumpulan perintah di sini. Ada juga di sini, ini yang disebut apa tadi ya? Sprite. Oke. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Dengan cara menekan? Tombol mana? Tombol kucing ini. Oke, kita tekan. Banyak variasinya, bisa memilih. Ibu hanya mengingatkan, mereview sedikit. Nah, oke, bisa memilih. Kemudian, setelah itu apakah bisa mengubah backdropnya, latar belakangnya? Bisa. Dengan cara gambar mana? Oke, yang paling ujung. Oke, ada kumpulan backdrop di sini atau background di sini. Oke. Sekarang kamu lihat lagi banyak perintah yang ada di sini. Bagaimana cara mengubahkan perintahnya di sini? Dengan cara ditarik dan ditaruh, diklik kemudian di drag. Oke, ditarik dipindahkan sini. Bagaimana cara menjalankannya? Benderanya ya? Oke. Sudah mengerti? Bagaimana cara mengulanginya? Mengulangi gerakan yang sama. Pakai tombol apa yuk? Pakai perintah apa? Bagaimana cara mengubah ukurannya? Bagaimana yuk? Ukurannya ini maunya saya besarkan atau mau saya kecilkan? Kira-kira bagaimana? Oke, yang di sini loh. Mau diubah, mau tambah besar, kasih 150 lah. Wow. Dia tambah besar. Persiapan proyek. Yang pertama yang harus kita diskusikan dalam kelompok yaitu pembagian tugas. Ingat, kelompokmu harus bagi peran. Oke, diskusikan dulu. Siapa yang kerja bagian LKPD 1? Siapa yang kerja di bagian pemrograman? Siap tidak medianya? Siap tidak alat tulisnya? Ada bawa pensil warna? Ada, oke, ada. Berarti kita siapkan semuanya. Kalian bisa selesaikan LKPD 1 dan LKPD 2 dalam waktu berapa lama? Yuk, kita sepakat dulu. Ayo, kira-kira berapa lama? 30 menit. Serius 30 menit. 30 menit ya. Sepakat kita selesaikan dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang LKPD 1 yang disediakan tampilan seperti yang ada di gambar. Yang ada di gambar, seekor kucing yang akan menuju ke garis finish. Finishnya ada di sini. Finishnya ada di sini, kotak ini. Bagaimana caranya? Itu yang harus kamu diskusikan. Diskusikan cara dia melewati. Buat langkah-langkahnya. Kalau maju berarti dikasih tanda. Tanda apa? Kalau maju satu langkah dikasih tanda panah. Kalau maju satu langkah tanda panah. Kalau dia putar, berarti ingat, dia putarnya 90 derajat kemana? Ke kanan kah, ke kiri, ada tandanya. Ingat ya, harus dikasih tanda. Untuk LKPD 1, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekarang LKPD 2, Ibu jelaskan sekilas. Kalau kamu tadi sudah LKPD 1, sekarang rute yang kamu buat di LKPD 1, kamu masukkan di program ini. Kamu buat langkah-langkahnya sehingga kucing itu bisa berjalan sampai di garis finish atau di kotak finish. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan sekarang. 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Bagaimana? LKPD berapa? Iya. Iya. Kamu kerja dulu yang LKPD 1.
Tentukan rutenya toh. Tentukan rutenya, kasih tanda panah-panahnya, putarnya, tentukan di sini. Setelah ini baru ini kamu buat di LKPD 2. LKPD 2. Oke? Siapa yang buat LKPD 1 di sini? Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok berapa, nama kelompoknya. Ini dikerja dulu. Langkahnya tetap harus dari LKPD 1. LKPD 1 selesai baru lanjut ke LKPD 2. Jadi diskusikan segera LKPD 1. Tiga 30 menit dari sekarang. Dikasih warna ke sana, terus belok putar ke mana begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya. Loh, yang ini kok tidak ada pergerakan? Iyo, itu kakinya dia tidak jalan. Ingat backdropnya nak, backdropnya belakangnya. Backdropnya. Ya. Oke. Mau tambah tulisan, katakan, ye saya sudah sampai, boleh. Silahkan. Coba toh, kalau pakai minus, dia jadi kan tidak. Coba jalankan, sudah jadi. Tambah minus, yuk, minus. Coba dijalankan, jadi. Siapa punya bersuara ini? Punya mau bersuara, oke. Lanjut, dia masih belok itu, belum jalan itu. Oke. Ini, iya nanti dia harus putar. Ini kan kucingnya maju. Toh, setelah di sini dia harus putar kemana? Kanan atau ke kiri? Nah, ke sini toh. Nah, berarti dia putar dulu. Habis itu maju, baru dia balik lagi. Hasilnya dikirim Google Drive itu ya. Jadi ibu tinggal ambil saja. Dinamain sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, ya. 5 menit lagi, kita akan presentasi. Kalian bisa literasi yang tadi itu, kalau masih ada waktu tersisa dan sudah selesai, bisa lihat video pembelajaran yang tadi Ibu kasih. Yang tadi video pembelajaran di depan tadi, itu adalah contoh-contoh pembuatan program sederhana, langkah-langkahnya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Ayo. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Hanya dua langkah ke depan dan 90 derajat putar ke kiri. 90 derajat putar ke Kiri. Putar 90 derajat ke kanan. Nah, jalan tuh. Oke, kelompok 1 dia membuatnya rutenya seperti ini. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, mari dijelaskan. Langkahnya bagaimana, Mesia? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jalur yang kami ambil itu
Ke Ke mana? 2 langkah. Terus? Baru putar ke kiri 90 derajat. Naik ke atas 2 langkah. Putar ke kanan 90 derajat. Apakah sama dengan kelompok 1 rutenya? Sama. Coba dijalankan dulu. Ibu mau lihat. Beda sedikit, Ibu. Beda sedikit. Sama tidak rutenya dengan kelompok 1? Tidak. Habis itu? Putar ke kanan 90 derajat. Putar ke kanan 90 derajat. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu rute kami, yaitu maju 3 langkah, lalu putar ke kiri 90 derajat, lalu maju 2 langkah, dan putar 90 derajat ke kanan, lalu maju 1 langkah. Oke. Ada modifikasinya. Ada apa itu? Tikus dikejar kucing. Untuk kelompok 5, dia tambahkan tikus, kemudian ada tulisannya. Tulisannya ketika dia sampai, dia muncul tulisannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 4. Oke, mari silakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Hasilnya mana? Itu LKPD-nya mana? Maju 3 langkah ke depan, Ya, maju ke depan. habis itu putar ke kiri 90 derajat, maju 2 langkah ke depan, putar ke kanan 90 derajat. Oke, coba dijalankan Maria. Apakah sama dengan kelompok 5? Sama. Apakah rutenya sama dengan kelompok 5? Sama, Ibu. Sama? Iya. Betul sama? Kelompok 5, oh iya. Sedikit berbeda. Bedanya di mana? Tikusnya. Ukurannya lebih kecil, lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Hasilnya. Oke, kelompok 3. Silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Maju 1 langkah, putar ke kiri 90 derajat, maju 5 langkah, putar ke kanan 90 derajat, maju 10 langkah, maju 5 langkah. Apakah tadi ada rutenya yang sama dengan kelompok 3? Tidak. Coba ulang lagi. Sip, mantap. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata kalian hasilnya luar biasa loh. Dari yang kamu buat semuanya, rute mana yang terpendek? Kelompok 1 berapa kotak yang harus dilewati? Hitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Kelompok 4 berarti tidak ada yang terpendek, tidak ada yang terpanjang. Tetapi yang membedakan adalah programnya. Yang paling pendek di antara 1, 2, 3, 4, 5 adalah kelompok 2. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa hubungannya dengan kehidupan kita, Bu? Kenapa kita belajar seperti ini? Ingat, kalian tadi disediakan apa? Masalah toh? Nah, kalian mencoba untuk memecahkan, mencari solusi. Belajar mengembangkan sifat analitis kita. Apa kesimpulan yang kamu dapat belajar hari ini? Gerakan yang Oke, gerakan yang berulang dapat dilakukan dengan perintah blok ulangi. Lihat di sini ada kata ulangi. Jika ingin ada perubahan tampilan pada slide, gunakan perintah berikutnya. Oke, kita mau masuk di post test. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk kalian semua, hasil tugasnya luar biasa.
Buka HP-mu. Kita mau main game quizzes dulu. Scan di depan. Ada tulisannya joinmyquiz.com. Dan silakan kodenya dimasukkan. Oke, Rafael, Marinia, Pika, Wadirena. Kita mulai. Fokus di HP-nya masing-masing. Kita mulai. Siap. Oke. Ayo. Ayo, siapa yang Ayo, Nada masih nomor 1. Intan, Ana Intan belum ada yang benar, ayo. Go. Siapa yang juara? Oke, yang pertama Risa, yang kedua Aprilia, dan yang ketiga Natsua. Tepuk tangan untuk 3 orang ini. Oke. Oke, berdasarkan hasil ini, soal 1 siapa yang benar, soal 2 siapa yang benar. Nanti yang nih, Putri, Intan, Leonardo, Nuki, dia berarti pengayaan. Nanti ada tugas berikutnya. Kita masuk di refleksi. Apa yang kamu rasakan ketika belajar hari ini? Ayo. Senang, kenapa senang? Karena tampilannya mudah dimengerti. Ada lagi, angkat tangan. Bagaimana, Fiana? Oke, ternyata pemrograman itu menyenangkan. Ada lagi? Satu lagi? Kenapa Nada? Oke, lebih tertarik lagi untuk belajar Scratch. Sekarang lihat ke sini. Apakah tujuan hari ini kita tercapai? Tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai? Ingat tujuannya tadi ada 3. Kamu diharapkan bisa bekerja sama, bergotong royong menganalisis. Apakah bisa bekerja sama? Bisa. Apakah bisa menganalisis lingkungan pemrograman Scratch? Bisa? Bisa. Terus yang tujuan kedua, apakah bisa menentukan langkah-langkah pembuatan program? Bisa. Bisa memodifikasi secara produktif program itu. Oh, bisa toh? Oke, berarti tujuan kita hari ini tercapai. Ingat, Ibu tetap terus ingatkan kalian untuk rajin belajar. Jangan mudah menyerah. Belajar Scratch itu menyenangkan. Gali terus ilmu itu. Banyak sumber-sumber yang bisa kalian pelajari. Rencana kita untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan memodifikasi program Scratch. Kita tambahkan lagi. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita mengakhirinya dengan berdoa bersama. Ingat ya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Oke, 1 orang pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan yang kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Makasih. Terima kasih.